Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saya tunjukkan ke Prof. Idris, karena beliau kan Direktur Deradikalisasi BNPT kan itu. Tapi radikal saya adalah ramah, terdidik, dan berakal. Saya dikenal sebagai dosen yang radikal. Kalau kita bicara term ya tentang halal haram, kalau ini kita kembali ke topik ini kan sebenarnya halal haram itu termasuk term agama. Kalau kita bicara lagi persoalan hak asasi, terutama kebebasan dalam beragama, kita mengenal ada dua hal sebagaimana dicantumkan dalam isi PR ya, itu di pasal 18 dan itu sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Itu ada istilah forum internum dan ada istilah forum externum. Nah, ketika kita bicara tentang halal haram itu sebenarnya masuknya ke forum internum. Itu adalah urusan agama. Selama itu didasarkan pada dalil, apakah itu Quran, hadis, atau kemudian juga ijma ya, ataupun qiyas yang sudah ada, itu saya kira tidak ada masalah dan itu harus dihormati. Nah, tadi Bang Novel mengatakan ini persoalan khilafiyah. Kalau persoalan khilafiyah, yaitu tidak ada masalah gitu. Makanya kan saya berikan statement bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu jelas tidak dapat dipidana dalam arti kalau itu mau dikaitkan dengan taruhlah misalnya pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Jadi kalau pelapor menginginkan ada ujaran kebencian, bermuatan sara, kemudian penodaan budaya, tidak tepat di poin sana? Saya kira tidak tepat dalam arti karena itu adalah forum internum. Nah, kalau nanti semuanya dihukumi, kemudian dalam arti dihukumi itu melanggar peraturan perundang-undangan, nanti bisa jadi banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Novel juga itu nanti kan persoalan arak, itu kan juga jadi budaya masyarakat juga kan, dalam arti di daerah tertentu itu ada budaya dari masyarakat. Misalnya ada yang di Klaten kan, ada kita kenal dengan arak namanya ciu. Nah, misalnya itu diproduksi masyarakat di Pegonang ya, di Pegonang. Itu ada ciu, kemudian persoalan prostitusi, kemudian persoalan apalagi banyak, dan di Quran itu memang ada penyebutan-penyebutan yang kalau itu di cross check dengan agama lain bisa bertentangan. Nah, apakah kemudian nanti ayat-ayat itu akan kita minta direvisi, kita perbaiki, bahkan untuk dihapus? Tentu itu tidak. Itu loh. Jadi kalau ini sudah persoalan forum internum, kita tidak usah mempersoalkan. Dan begini Mas, saya ingin juga ini ada aspek edukasi ya kepada masyarakat itu. Jadi kita ini kan sebenarnya sudah di negara demokrasi, kita berhukum, tetapi kita itu jangan, kalau saya sebut dari sisi budaya namanya legal addiction, ada legal addictive. Artinya kita itu seolah kecanduan hukum. Kalau orang Jawa mengatakan kemaruk. Jadi dengan hukum kemaruk, sedikit dilaporkan, apa-apa dilaporkan. Maka kita saksikan apa yang terjadi. Kita untuk lapas saja ada sekitar 404 lapas yang over capacity. Karena apa? Semua hampir berakhir dengan pokok E, itu di penjara. Jadi nggak masalah kalau wayang memang bertentangan dengan agama dari sudut pandang keyakinan dari Ustadz Khalid. Kalau dari sisi keyakinan begitu ya tidak bisa disalahkan dan itu dihormati. Tadi hak asasi manusia bisa kita jadikan pedoman itu. Nah, selama itu adalah didasarkan pada dalil yang sudah diyakininya, itu bukan hal yang patut untuk dihukum dalam arti dipidana. Prof. Irfan Idris, kami ingin tanggapannya. Jadi tidak perlu dipidana, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan mengenai wayang ini kalau memang sudah keyakinan dari Ustadz Khalid. Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada aturan hukum. Kita bukan negara agama, kita adalah negara hukum yang semuanya harus diatur dengan hukum. Akan tetapi kita harus juga menghargai profesi-profesi yang ada. Karena negara kita negara yang kaya dengan kearifan lokal. Indonesia
tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang tidak kaya dengan kearifan lokal. Ada istilah kaidah usulnya al-adatu muhakkama atau prinsip di kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah al-muhafazatu alal qadimis salih wal ahsu bil jadidi aslah. Kita memelihara dan mempertahankan yang lama tapi sambil mencari yang terbaik itu kita pelihara. Jangan kita dengan mudah kalau kita menurut tafsiran kita tidak cocok lagi dengan keadaan sama baru harus diberangus atau diganti, tetapi kita harus pertahankan itu karena nilai budaya, karena kita bangsa yang berbudaya dan dia tidak turun, agama Islam tidak turun pada nilai, pada ruang hampa. Islam juga diharap mengakomodir budaya-budaya lama dan kemudian diluruskan, bukan lantas diberangus atau dihilangkan. Kalau tadi dikatakan kalau sudah manusia bisa lakonin, bisa saja manusia yang memainkan. Tapi kan ada juga wayang orang, ada wayang golek, ada wayang kulit. Olehnya itu saya kira tidak ada yang salah dengan wayang, tetapi bagaimana informasi ini jangan dengan mudah viral dengan menggunakan diksi-diksi yang masyarakat bisa menginterpretasi yang membuat masyarakat tidak tenang dan tidak. Tapi statement BNPT juga cukup pedas juga ini. Sentil Halid bahasa lama, BNPT ngegas Ustadz Wahabi buat wayang pakai jenggot yang hangus di jidatnya. Nah, ini betul ada ya? Pernyataan setelah 1 minggu kemudian ada yang viral bahwasanya menggunakan bahasa istilah Ustadz Wahabi tadi itu. Termasuk ini. Saya menjawab pertanyaan dalam sebuah sharing session dengan media sosial antara BNPT. Kami sebenarnya melaksanakan kegiatan sosialisasi model pentahelix penanggulangan terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 2018 dengan Perpres 7 2001 untuk melibatkan seluruh komponen bangsa karena terorisme itu adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa, bahkan di PBB adalah serius crime. Olehnya itu semua komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat, kementerian dan lembaga, ormas, partai harus terlibat. Lalu hubungannya dengan mengaitkan ini, Prof. Irfan, boleh kami bacakan apakah wayang-wayang itu harus tampil dengan Ustadz Wahabi sehingga tidak dibakar lagi? Buat wayang yang pakai jenggot, buat wayang yang hangus jidatnya, buat wayang yang pakai celana cingkrang agar mereka bisa bersahabat. Ini kan makin mendiskreditkan kesalnya, Prof. Irfan. Iya, ini sebuah jawaban di pertanyaan oleh media. Saya sampaikan karena pada saat itu setelah melihat postingan dari sebuah WA yang menjelaskan istilah ini. Jadi bukan saya yang pertama, bukan mengatakan BNPT mengatakan bahwasanya harus begini-begini. Jadi spontan saja saya berikan jawaban kepada yang bertanya. Jadi justru itu, Prof, menurut saya yang memperkeruh suasana. Saya ingat tahun 2016 itu kan BNPT pernah memberikan karakteristik ya mengenai apa itu radikal. Antara lain ya dicirikan ada pakaian cingkrang, kemudian jenggot, kemudian juga gamis dan seterusnya. Itu tahun 2016 ya, hangus jidat atau apa. Nah, padahal ini kan apa ya, cingkrang itu adalah sunnah, ya kan? Kemudian juga jenggot disunahkan, kan begitu. Lalu kalau ini dinarasikan semacam ini, menurut saya justru ini yang berpengaruh dan saya kira ini memprovokasi untuk menyatakan bahwa itu adalah radikal gitu loh. Dalam buku pedoman umum JI memang mensyaratkan cara fisik. Ya itu kan JI, tapi kalau kita ngomong soal Islamia nasional, ya tidak boleh begitu, Bro. Karena kadang-kadang saya pun ini dinilai radikal. Loh, radikal saya apa misalnya? Makanya kita cerdaskan ke masyarakat bahwasanya ciri teroris itu bukan lagi simbol-simbol fisik. Ya, kalau misalnya mau seperti ini, sebenarnya di tahun 1985 di Klaten misalnya, dikembangkan namanya wayang sadat. Jadi kalau disingkat itu kan singkatan dari sahadaten gitu ya. Jadi wayang sadat itu memang pakaiannya mirip, jadi waranggononya termasuk itu ya, dalangnya semuanya pakai pakaian yang islami dalam arti begitu ya. Kemudian wayang-wayangnya juga sama, ada yang ada jenggot, pakai jubah, kemudian istilahnya menutup aurat. Nah, jadi saya kira kalau termasuk yang tadi, kalau itu benar dinyatakan BNPT, termasuk saya tidak setuju dengan pernyataan semacam itu. Terima kasih. Ya, kalau saya nanggapin sedikit ya, kalau kita lihat fenomenanya, memang tadi yang kategori problem nih, banyak sekarang masalah yang kemudian dibawa karena ada penceramah-penceramah yang dalam definisi saya itu beraliran Wahabi yang seringkali membuat statement-statement yang berbenturan dengan kebudayaan kita, dengan kondisi masyarakat kita. Bahkan segala sesuatu itu dituhankan. Sungkem sama orang tua nggak boleh karena sujud hanya untuk Allah. Orang tua dipersepsikan sebagai Tuhan. Bahkan cuma sekedar kalau kita lewat di depan orang agak ruku nggak boleh, ruku sholat hanya untuk Tuhan. Padahal hal-hal yang sederhana itu kemudian diekspresikan sebagai seolah-olah semua adalah bagian dari ketuhanan, dan akhirnya membuat kita semua jadi berat
berantakan. Saya memahami tadi jawaban tadi karena fenomena yang dibawa oleh kelompok-kelompok Wahabi ini justru membuat masyarakat jadi goncang. Karena apa? Karena statement-statementnya itu seringkali membuat kita atau katakanlah didengar oleh masyarakat jadi aneh. Soal sungkem sama orang tua itu cara kita menghormati orang tua, bukannya kita berdoa. Soal tadi misalnya bahwa wayang itu haram, ini wayang bukannya sesembahan. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.